Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumhi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaqatul menjelaskan kasih sayang seorang ibu. Menjelaskan kasih sayang seorang ibu. Ja'at miskinatun sopo wang wadon miskin. Ada seorang wanita miskin mendatangi ila sayyidatina Aisyah, mareng Siti Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Tahmilu banataini laha tahmilu, gawa sopo miskinah membawa ibnataini, pada dua putrinya, membawa dua putrinya. Laha maring Siti Aisyah. Ada seorang ibu-ibu miskin membawa kedua anak perempuannya kepada Siti Aisyah. Mungkin dalam percakapan itu menyampaikan terkait ekonominya. Setelah itu fana walatha salasah samarat. Fana walat mongko merkoleh sopo miskinah atau memperoleh. Fana walat mongko merkoleh sopo miskinah ha ing Siti Aisyah. Mendapat dari Siti Aisyah, mendapat salasa tamarotin ing telu piro-piro kurma, mendapat 3 kurma. Karena termasuk makanan pokok. Mungkin kalau Indonesia mendapat 3 biji beras. Hah? Rasa 1 beras kira-kira kenyang enggak? 1 biji beras. Enggak kan? Nah. Ini 3 biji kurma. Mungkin menerima atau menerima pemberian Siti Aisyah. Akhirnya fa'atat al-miskinatu kulla wahidim minal bintaini. Fa'atat mongko memberi al-miskinatu sopo wang wadon kulla wahidatin ing masing-masing satu, kulla wahidatin ing masing-masing satu minal bintaini saking 2 anak perempuannya. Tamrotan ing 1 kurma. Jadi 3 kurma itu dibagi untuk 3 orang, termasuk wanita tadi, ibunya ya miskin, dan kedua anak perempuannya. Berarti 3 orang makan 3 biji kurma. Kalau sekarang 3 orang makan 3 biji beras. Warafa'at lan ngangkat sopo miskinah. Ila famiha maring lisannya miskinah. Tamrotan ing 1 kurma. Tamrotan ing 1 kurma. Nah, yang perempuan jadi 2 baris, jadi 2 baris. Yang di belakang 2 maju, maju.
Satunya maju, satunya di baris yang kedua, nggak apa-apa. Ayo maju nak. Oh, ayo maju. Nah, satunya di depan. Di depan. Bagus. Tujuannya litakulaha supaya makan sopo miskinah ha ing tamroh. Ternyata fatolabat ha bintaha, fatolabat mongko meminta. Fatolabat mongko meminta ha ing tamroh atau miskinah sama saja. Bintaha sopo kedua anaknya miskinah, kedua anak perempuannya miskinah. Saya ulangi lagi, kurma ini ada tiga. Kurma 3 untuk 3 orang. Anaknya namanya Siti Rasa, satunya Siti Nabil, berarti sudah mendapat 2 kurma. Satunya untuk ibunya Siti Farhan. Lah, ketika ibunya makan kurma, sudah membuka lisannya mau makan, ternyata kurma yang satu ini diminta oleh kedua anaknya. Padahal kedua anaknya sudah mendapat jatah, semuanya masing-masing satu. Bagaimana langkah orang tua? Langkah ibunya fasakot, mongko membelah sopo miskinah at-tamrotah ing kurma, satu kurma dibelah, satu kurma yang mestinya jatahnya ibunya. Fasakot mongko membelah sopo miskinah at-tamrotah ing satu kurma allati turidu kang karep sopo miskinah anta gula ingin to mangan sopo miskinah ha ing tamroh, dibelah bainahuma ing dalam antarani bintaini, bainahuma ing dalam antarani bintaini. Satu kurma yang mestinya itu jatahnya ibunya, ternyata karena diminta oleh kedua anaknya maka dibelah dijadikan 2. Ini bayangkan kalau ibu. Jadi yang dipikirkan bukan pribadinya tapi memikirkan anaknya. Karena maka tadi materinya apa? Syafaqatul Syafaqah itu kasih sayang seorang ibu. Jadi lumrahnya biasanya kasih sayang seorang ibu itu lebih besar daripada seorang ayah. Walaupun kadang ada, ini kadang seorang ayah itu lebih besar kasih sayang dari ibu, tapi itu sulit. Yang lumrah, yang biasa adalah seorang ibu. Ketika menyaksikan hal itu, kemudian fasurrat mongko bahagia Sayyidatuna Aisyah sopo Siti Aisyah. Fasurat mongko bangga atau senang bahagia sopo Siti Aisyah minha sangkeng miskinah. Wa akhbarat lan memberi kabar sopo Siti Aisyah atau menyampaikan kabar sopo Siti Aisyah an-nabiyah ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberi kabar bikiswatiha kalawan ceritanya miskinah. Jadi kejadian tadi diceritakan, disampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar tentang kisah dan cerita Siti Aisyah terkait dengan ibu-ibu miskin tadi, akhirnya Nabi fagolah mongko ngendika sapa Nabi. Maka Nabi mengatakan innallaha,
Sesungguhnya Allah Ta'ala qad aujaba iku teman-teman mewajibkan sapa Allah Ta'ala laha maring miskinah al jannata ing masuk surga. Kenapa? Bisa babi rahmatiha, kalawan sebab kasih sayangnya miskinah, wanita miskin atau ibu-ibu miskin, kasih sayang libintaiha maring kedua putrinya miskinah. Saya ulangi lagi, bisa babi rahmatiha, kalawan sebab kasih sayangnya miskinah libintaiha maring kedua putrinya miskinah. Paham ya? Makanya kalau ibu ya seperti ini, tapi kalau anak pada orang tua belum tentu, apalagi ketika nikah. Pernah mendengar ceritanya Alqamah? Pernah? Masa belum? Pernah dengar cerita Alqamah? Alqamah? Coba yang pernah dengar, ceritakan dan langsung boleh pulang. Alqamah itu hidup di zaman Nabi, ahli ibadah, ya, ahli sholat, ahli semuanya. Pernah dengar? Masa belum? Kasirus sholat, kasirus syiyab, ahli puasa semuanya. Cuman sayangnya ketika Alqamah itu kawin, nikah, ternyata mendahulukan istrinya daripada ibunya. Paham ya? Pernah dengar? Pernah? Masa belum? Gara-gara itu Alqamah ketika mau sakaratul maut, mau meninggal dunia, ternyata tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kenapa? Karena ibunya merasa tersakiti. Cuman pada akhirnya Nabi mengancam. Singkat cerita, kalau memang tidak mau maafkan, Alqamah ini mau dibakar hidup. Para sahabat suruh mengumpulkan kayu bakar. Ya maklum orang tua ya kan. Kira-kira tega enggak? Anak dibakar hidup-hidup di depan ibunya. Ya Rasul, please mulai sekarang saya sudah memaafkan Alqamah. Nah, ketika sudah ada ucapan itu, langsung Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadah. Paham ya? Jadi kalau ibu pada anak kasih sayang seperti ini, tidak memikirkan dirinya. Dia miskin, kurmanya cuma 3, mestinya 1-1. Tapi yang haknya dia, hanya ibunya, karena diminta oleh kedua anaknya dibagi 2. Sedangkan dia tidak makan. Tapi untuk anak pada orang tua, pada ibu belum tentu. Paham ya? Apalagi ketika sudah kawin ya. Nah, sebagaimana ceritanya Alqamah. Kalau Indonesia sebagaimana ceritanya maling kundang. Paham ya? Nah, ketika sudah nikah sukses lupa. Merantau umpamanya. Mas Nabil merantau ke Inggris. Wah, sukses. Di Inggris jadi orang. Akhirnya nggak pernah telepon, nggak pernah konfirmasi. Mas rasa nikah dengan orang India umpamanya. Sukses jadi artis. 24 jam tampil di TV umpamanya. Mas Haikal nikah dengan orang Australia. Sukses, mempunyai 50 perusahaannya. Lah lupa, nggak pernah konfirmasi, nggak pernah telepon orang tuanya. Apa jawabannya? Mesti sibuk. Mas Farhan nikah dengan orang Amerika. Menjadi menteri dalam negeri. Sibuk terus. Akhirnya apa? Melupakan orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Paham ya? Jadi besok kalau sudah nikah, punya penghasilan, pertama doakan. Yang kedua, sambil
membantu ekonominya orang tua. Nggak banyak tapi istiqomah tiap bulan. Tiap bulan bayarannya umpama 2 juta. Untuk keluarga sekian, istrinya, untuk ibu sekian. Selain kita mendoakan dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, juga membantu tiap bulan. Karena termasuk ciri-ciri orang yang dikul ma'isyah, sempit masalah kehidupannya, ekonomi sulit, dia tidak mau mendoakan orang tuanya. Paham ya? Jadi selain mendoakan orang tua, juga harus membantu kehidupannya. Paham ya? Walaupun nggak banyak, yang penting istiqomah.